Dan urusan mental health ini akan berdampak pada banyak sekali aspek hidup. Berpengaruh pada pekerjaan, parenting atau pengasuhan, hubungan, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau sehat secara mental, kita perlu senantiasa berdekatan dengan emosi. Perlu berlatih untuk menangkap pesan dari emosi yang kita rasa. Emosi itu merupakan tanda atau barometer mengenai apa yang sedang ada dalam pikiran kita. Maka tugas kita adalah menangkapnya. Kalau saya merasa sesuatu, sebetulnya ada pesan penting apa untuk saya? Nah, yang namanya sehat mental adalah kita menyadari bahwa kita punya emosi tertentu, kita bisa mengenali, kita bisa kasih nama emosi itu apa, kemudian kita mampu membaca pesan dari emosi itu, dan kita melakukan sesuatu. Inner Game. Bagaimana jika dalam 30 hari kita belajar dan berlatih untuk memiliki kemampuan self-healing? Saya mengundang, ikuti program Premium Mentorship selama bulan Ramadan bersama saya. Program ini bertajuk Inner Healing, 30 hari pemulihan jiwa dengan letting flow terapi. Semoga ini momentum untuk menjadi diri yang pulih. Cek informasi lengkapnya di innergame.id. Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, welcome back. Kita jumpa lagi dalam seri video Inner Game. Dan video ini spesial, kenapa? Karena kita rekam langsung dari Pamukkale, Denizli, Turki. Di video kali ini, saya tertarik untuk mengupas satu bahasan tentang mental health atau kesehatan mental. Kalau kita mengambil inspirasi dari lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, urutannya itu bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Ini sebetulnya sebuah isyarat untuk kita bahwa kesehatan mental itu lebih penting, bahkan disebut lebih dulu sebelum sehat fisik. Bangun jiwanya dulu, baru bangun badannya. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak sadar betapa kesehatan mental itu penting. Bahkan bisa jadi lebih penting dibandingkan kesehatan fisik. Karena ada orang yang mungkin secara fisik dia nggak sehat, tapi selama mentalnya sehat, dia masih punya kekuatan, bahkan dia masih bisa berfungsi untuk berkontribusi. Sebaliknya, ada orang yang sehat secara fisik, tapi kalau mentalnya nggak sehat, dia nggak berfungsi, dia nggak bisa memberikan manfaat, nggak bisa berkontribusi kepada orang lain. Tentu yang paling baik dan yang kita inginkan adalah sehat jiwa raga, sejahtera lahir batin. Tapi kalau kita berbicara mana yang lebih penting, kita perlu membedahnya dalam situasi yang dikotomis. Jadi seperti tadi, bayangkan ada orang yang sakit secara fisik, tapi mentalnya sehat. Dia masih bisa berfungsi bagi masyarakat, masih bisa berkontribusi, masih bisa memberikan saran-saran, perbaikan, minimal kepada keluarganya. Tapi kalau ada orang yang secara fisik sehat, tapi mentalnya nggak sehat, bukan hanya nggak berfungsi dengan baik, bahkan bisa jadi sosok yang berbahaya. Bisa jadi orang jahat, bisa jadi psikopat. Jadi itu jelas sekali. Tentu kita ingin sehat fisik dan mental. Tapi jika pertanyaannya, mana yang lebih penting? Pilihannya adalah sehat mental dulu. Dan urusan mental health ini akan berdampak pada banyak sekali aspek hidup. Berpengaruh pada pekerjaan, parenting atau pengasuhan, hubungan, dan lain sebagainya. Nah, cuma masalahnya, kesehatan mental ini nggak kelihatan. Berbeda dengan kesehatan fisik. Apa barometernya gitu? Dikatakan kita sehat secara mental. Kalau sakit secara fisik kan jelas barometernya. Misalnya apa? Oh, pegang dahi, ini agak panas, suhu tubuhnya tinggi, atau misalkan sakit perut, sakit pinggang, itu kan jelas ya, ada gejala-gejalanya. Bagaimana dengan kesehatan mental? Apa barometernya? Nah, barometernya adalah apa yang disebut dengan feeling atau perasaan. Ini adalah anugerah Allah yang sering kita sebut dengan emotion atau emosi. Jadi kalau kita mau sehat secara mental, kita perlu senantiasa berdekatan dengan emosi. Perlu berlatih untuk menangkap pesan dari emosi yang kita rasa. Emosi itu merupakan rahmat dari Allah, anugerah, berkah dari Allah yang sangat penting untuk kehidupan kita sebagai manusia. Sayangnya banyak orang yang keliru. Seringkali kita mengkategorikan emosi itu menjadi emosi positif dan emosi negatif. Padahal semua emosi itu adalah sinyal positif. Emosi itu merupakan tanda atau barometer mengenai apa yang sedang ada dalam pikiran kita. Maka tugas kita adalah menangkapnya.
kalau saya merasa sesuatu, sebetulnya ada pesan penting apa untuk saya? Nah, kalaupun kita mau membagi, emosi itu bisa kita bagi jadi dua. Satu, ada emosi yang nyaman, yang comfortable emotion, senang, bangga, bahagia, tersanjung, terinspirasi. Yang kedua ada namanya uncomfortable emotion, emosi yang bikin kita nggak nyaman. Dan ini juga adalah emosi positif. Misalnya apa? Marah, sedih, kecewa, cemburu, menyesal, dan ada banyak sekali yang lain. Ini mengirimkan pesan kepada kita bahwa, hey, ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan pada dirimu. Nah, yang namanya sehat mental adalah kita menyadari bahwa kita punya emosi tertentu, kita bisa mengenali, kita bisa kasih nama emosi itu apa, kemudian kita mampu membaca pesan dari emosi itu, dan kita melakukan sesuatu. Karena setidaknya ada 3 kesalahan manusia dalam mengelola emosi. Yang pertama, kita menekannya, atau kita tahan-tahan. Nah, ini sangat bahaya. Kita pura-pura nggak apa-apa kok, aku baik-baik saja, padahal sebenarnya di dalam dirinya ada sedih, ada kemarahan, tapi kita nggak mau deal sama emosi itu. Ya mungkin karena nggak enak, akhirnya kita tekan emosinya, terus jadi marah-marah sendiri. Kita nggak mau deal sama emosi itu. Akhirnya, ya udahlah nggak apa-apa, emang dia orangnya gitu. Kita sering kali kan melakukan hal itu. Padahal itu sangat tidak sehat. Kenapa? Karena emosi apapun yang muncul di ruang kesadaran, dan kita tekan, kita pendam, itu akan tetap tersimpan di alam bawah sadar kita. Sehingga akhirnya, suatu hari dia akan meledak, seperti bom waktu. Bahkan ketika meledak, bukan cuma diri yang sakit, bisa juga menyakiti orang lain. Ketika kita sudah menekan-nekan emosi itu terlalu lama, akhirnya apa? Kita jadi pribadi yang sumbu pendek, senggol bacok, ketrigger sedikit ngamuk sama orang, ya mungkin nggak salah apa-apa. Bahkan kalau kita perhatikan misalkan berita-berita kriminal gitu ya, kebanyakan orang melakukan tindakan kriminal menyakiti orang lain. Biasanya itu karena emosi yang dipendam dan dia sudah nggak tahan lagi, meledak seperti bom waktu. Saat kita nggak mau deal dengan emosi itu, nanti bisa merugikan diri, merugikan orang lain. Kesalahan kedua, kita melampiaskannya, mengekspresikannya dengan cara yang tidak jernih. Seperti apa? Ngamuk-ngamuk, ngebut di jalan, teriak-teriak, nangis-nangis, curhat sana-sini nggak jelas. Nah, itu termasuk mengekspresikan emosi tapi dengan cara yang tidak jernih. Kita throw to other people. Dan ini pun nggak sehat. Atau kesalahan yang ketiga, kita lari dari emosi itu. Kita nggak mau lihat, kita escape. Kayaknya emosi itu nggak ada deh. Kita lempar ke belakang emosi itu. Ini sama juga, kita nggak mau deal sama rasa itu. Kenapa? Karena kalau kita duduk sama emosi itu, kok rasanya sakit banget ya? Kayaknya menderita banget gitu kalau kita deal sama emosi itu. Padahal, emosi apapun yang muncul di ruang kesadaran kita, kalau kita mau duduk dengan dia, bentar aja. Bahkan beberapa riset menyebutkan 90 detik paling lama, kita bisa jernih dan cenderung berdamai. Tapi karena pikiran kita sudah ketakutan duluan, akhirnya kita nggak mau duduk sama emosi itu. Awalnya kita lari dari emosi itu, lama-lama kita tekan lagi, dan itu bisa meledak seperti yang pertama tadi. Jadi semua ini adalah kesalahan manusia dalam mengelola emosinya. Yang pertama, ditekan atau ditahan-tahan. Yang kedua, dilampiaskan, diekspresikan dengan cara nggak jernih. Lega sih, tapi destruktif. Ya. Dan yang ketiga, melarikan diri, escape. Escape itu bentuknya bisa macam-macam ya. Apa misalkan? Kalau kita lagi sedih, ya kita baca buku, nonton film, jalan-jalan kemana, dengerin musik kenceng-kenceng. Jadi kita kabur dari semua itu. Atau kalau kita ada tekanan pekerjaan, ya kita ngerokok, kita minum-minum. Sebetulnya kita nggak mau deal sama emosi itu. Nah itu di antara bentuk kita melarikan diri. Itu pun akan sangat menyakiti kita. Karena seperti yang saya bilang tadi, ketika emosi itu ada di ruang kesadaran, tapi tidak kita lepaskan, maka dia akan terus ada di situ. Akhirnya apa? Pesan dari emosi itu tidak terbaca, pesannya tidak sampai. Nah kalau pesannya tidak sampai, penyebabnya nggak ketemu. Kita nggak tahu cause-nya itu apa. Kalau penyebabnya nggak ketemu, solusi yang kita ambil pun tidak menyeluruh, tidak tuntas. Itu biasanya hanya meredakan sementara aja tapi tidak betul-betul menyembuhkan. Jadi pertanyaannya, gimana dong mengelola emosi agar kita sehat secara mental? Nah untungnya ada satu cara lagi. Sebuah proses yang saya sebut dengan letting flow, mengalirkan emosi. Ini proses yang cukup komprehensif. Mulai dari kita menyaksikan, kita mengenali, menyadari emosi itu hadir. Kita izinkan, kita rasakan, kita temukan pesannya, dan pada akhirnya
kita lepaskan. Kita saksikan, letting come, izinkan dia hadir, letting stay, saksikan, amati, letting go, relakan, dan pada akhirnya letting God, kita rayakan, kita serahkan kepada Allah. Dan bahasan ini saya coba kupas tuntas dalam sebuah program yang saya sebut dengan inner healing. Memang kita perlu terus berlatih, belajar mandiri untuk menyembuhkan dan memulihkan jiwa. Dan sebetulnya kita nggak perlu tersinggung saat kita teridentifikasi mungkin punya mental yang nggak sehat. Ketika ada masalah pada mental health. Karena itu bukan berarti kita sakit jiwa dalam artian gila gitu ya. Nah ini masalahnya nih, ada sebuah stigma dalam masyarakat, kalau mental nggak sehat berarti gila dong. Saya nggak gila kok, saya sehat. Nah itu menjadikan rancu dalam bahasan ini. Akhirnya membuat seseorang tuh jadi denial dan merasa malu atau setidaknya dia ya takut gitu untuk menempuh sebuah upaya penyembuhan mental, baik itu secara mandiri maupun dengan bantuan profesional. Padahal setiap kita punya PR kok. Kita punya PR masing-masing dalam hal ini. Misalnya termasuk saya nih sebagai seorang trainer, sebagai seorang life coach. Kalau ditanya apakah mental saya sehat 100%, saya rasa enggak juga. Saya juga masih punya banyak PR yang perlu saya selesaikan. Terkadang masih ada riaknya, masih ada sombongnya, masih ada dengkinya, masih suka mudah marah dalam beberapa hal. Jadi teman-teman, mari kita lihat urusan kesehatan mental ini sebagaimana kita melihat kesehatan fisik. Tapi memang, kata para ulama, orang yang berpenyakit fisik itu lebih mudah mengakui. Dan dia akan berusaha keras mengobatinya. Bahkan dia rela mengorbankan waktunya, tenaganya, biayanya demi kesembuhannya. Nah, sedangkan orang yang berpenyakit hati, penyakit kolbu, itu seringkali tidak mau mengakuinya. Padahal dia menderita. Dia akan denial. Ketika dibilang, kamu itu sombong ya. Kata siapa saya sombong? Kamu tuh yang sombong. Itu kan bentuk denial. Tidak mau mengakui. Padahal kalau fisik yang sakit, apa sih efeknya? Paling kita nggak bisa merasakan lezatnya makanan. Tapi kalau kolbu yang sakit, itu bisa sampai kita nggak merasakan lezatnya ibadah, lezatnya ketaatan. Fisik yang sakit bisa menggugurkan dosa. Tapi kalau hati yang sakit, kolbu yang sakit justru nambah dosa. Orang yang punya sakit fisik, kalau dia sabar, itu nambah pahala. Kalau dia ridho, jadi mustajab doanya. Dan kalau dia meninggal, bahkan bisa jadi husnul khotimah. Mungkin dia merasakan susah dan menderita di dunia, tapi ujungnya bisa bahagia. Sedangkan orang yang berpenyakit hati, di dunia dia menderita, dosanya nambah, amal solehnya bisa nggak diterima, bahkan bisa hangus, dan meninggalnya terancam su'ul khotimah, na'udzubillah. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, penting buat kita untuk bermujahadah, bersungguh-sungguh, menyadari, mengakui, dan menyembuhkan apa-apa yang ada di ruang dalam diri kita. Saya mengundang, mudah-mudahan yuk kita bisa belajar bareng selama 30 hari di bulan Ramadan dalam kelas Inner Healing. Bagaimana kita memulihkan jiwa dengan letting flow terapi. Sampai jumpa. Inner Game.